Periksa keuangan beserta rombongan tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Yang terhormat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pimpinan pemeriksaan keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan, yang kami hormati Jaksa Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kami hormati Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan BPK, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, serta para pejabat undangan yang kami muliakan, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir baik secara fisik maupun secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia pada hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan ini sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan akan kelancaran acara, marilah kita memanjatkan doa bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak menedahkan kedua belah tangan kita seraya berdoa semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Izinkan saya akan membantunya secara Islam. Bagi hadirin yang berbeda keyakinan, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, dimohon untuk menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu dalam acara penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah yang Maha Memberi, dengan terselenggaranya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin dan serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kini kita akan mendengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. Yang terhormat Bapak Bahtiar Arif, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, Certified State Finance Auditor CSFA. Yang terhormat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Joko Pramono, MACC Akuntan, Certified Accountant, Certified Public Accountant CPA, dan Certified State Finance Auditor CSFA. Yang terhormat anggota pimpinan Auditorat Keuangan Negara 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Hendra Susanto, Sarjana Teknik, Magister Engineering, Magister Hukum, Certified Fraud Auditor, Certified State Finance Auditor CSFA. Yang terhormat
anggota pimpinan Auditorat Keuangan Negara 5 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Barul Akbar, MBA, Certified Public Accountant, CPA, Certified State Finance Auditor, CSFA. Yang terhormat anggota pimpinan Auditorat Keuangan Negara 7 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Daniel Lumban Tobing, Certified State Finance Auditor, CSFA. Yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz, MSI. Yang terhormat Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. HST Burhanuddin, SHMH. Yang terhormat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Firly Bahuri, MSI. Yang terhormat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Akuntan, MBA, Certified State Finance Auditor, CSFA. Yang terhormat para Jaksa Agung Muda, Irwasum, Kabarisskrim, dan para pejabat tinggi yang setingkat di lingkungan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Yang terhormat rekan-rekan para pejabat pimpinan tinggi media Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat para tenaga ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan juga yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, serta pejabat di lingkungan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia yang hadir pada acara penandatanganan MOU ini secara virtual, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan nota kesepahaman antara BPK RI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami sebagai penyelenggara melaporkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini. Pertama, kami telah melakukan diskusi untuk membahas dan menyusun konsep pembaruan nota kesepahaman, baik diskusi dengan internal BPK maupun dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia, dan telah menyelesaikan penyusunan naskah nota kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan kepolisian dan antara BPK Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia pada hari ini, yang akan ditandatangani oleh Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Kapolri, dan Bapak Jaksa Agung. Kedua, nota kesepahaman ini merupakan pembaharuan dari nota kesepahaman yang telah ada sebelumnya, yang telah ditandatangani pada tahun 2007, 2008, dan 2011. Ketiga, tujuan pembaharuan nota kesepahaman ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga melalui peningkatan sinergi dan koordinasi, serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan perluasan lingkup kerjasama baik dalam bidang pemeriksaan maupun bidang non-pemeriksaan. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan hadirin yang saya hormati, acara penandatanganan nota kesepahaman hari ini dilaksanakan secara fisik terbatas dan sekaligus secara virtual. Pelaksanaan secara fisik terbatas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dihadiri oleh pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, dan pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, dan juga dihadiri oleh Ketua KPK, Kepala BPKP, serta para pejabat di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia. Secara virtual, acara ini dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama BPK, serta para pejabat Kejaksaan dan Kepolisian lainnya, serta seluruh Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resor di seluruh Indonesia. Selain itu, acara ini juga disiarkan secara live
melalui streaming di channel YouTube resmi BPK, yaitu BPK RI Official. Pada acara ini juga akan dilaksanakan komitmen bersama secara fisik terbatas oleh beberapa kepala perwakilan BPK RI bersama-sama dengan Kajati dan Kapolda setempat yang diselenggarakan di kantor BPK perwakilan. Pimpinan BPK dan hadirin yang saya muliakan, acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Dan kami juga mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Demikian laporan kami. Akhir kata, semoga semua langkah kita dalam penyelenggaraan acara ini dapat menjadi ladang amal ibadah dan kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menuju tempat yang telah disiapkan. Penandatanganan pertama, nota kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Ketua BPK dan Jaksa Agung secara bersama-sama. Kami silakan. Penandatanganan kedua, nota kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kerjasama dalam rangka pemeriksaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana dan pengembangan kapasitas kelembagaan oleh Ketua BPK dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia secara bersama-sama. Kami silakan. Selanjutnya kepada Ketua BPK, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami persilakan untuk melakukan salam sinergi. Terima kasih. Mohon untuk tinggal sejenak untuk foto bersama, dan untuk foto bersama kami mengundang dengan hormat Wakil Ketua BPK, para anggota BPK sebagai pimpinan pemeriksaan keuangan negara BPK, Ketua KPK, dan Kepala BPKP. Kami undang untuk dapat berfoto bersama.
Mohon izin pengambilan foto pertama oleh fotografer yang ada di depan, Bapak. Mohon salam sinergi, Bapak. Salam sinergi. Terima kasih. Pengambilan foto selanjutnya mohon izin oleh videografer yang ada di belakang. Mohon izin pengambilan foto oleh videografer yang ada di belakang. Terima kasih. Kami persilakan dapat kembali ke tempat duduk. Dan kepada 11 perwakilan mohon dapat bersiap-siap untuk sesi berikutnya. Langsung ini video ini. Dan hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kini kita akan menyaksikan komitmen bersama yang ditandai dengan salam sinergi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala BPK Perwakilan di 11 provinsi. Di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya salam sinergi Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya salam sinergi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya salam sinergi Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya salam sinergi Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya salam sinergi Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya salam sinergi Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya salam sinergi Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya salam sinergi Provinsi Maluku Utara. Dan yang terakhir salam sinergi Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih kepada 11 perwakilan, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Dan hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terhormat Komjen Pol Dr. Andus Firly Bahuri MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, Wakil Ketua BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono, Anggota 1 BPK selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1, Bapak Dr. Hendra Susanto,
Bapak anggota 5 BPK selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 5, Bapak Profesor Dr. Bahrul Akbar. Anggota 7 BPK yang saya hormati pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 7, Bapak Insinyur Daniel Lomban Tobing. Jaksa Agung yang saya hormati Bapak Burhanuddin. Kepala Kepolisian Negara Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI yang saya hormati. Kepala BPKP Kakanda Muhammad Yusuf Ate. Para pimpinan tinggi media di lingkungan BPKRI, para pejabat utama Mabes Polri, para pejabat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, para Kapolda, para Kajati, Kapolres dan Kajari seluruh Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama tentu ada yang bertanya, kok kenapa Ketua KPK sambutan? Saya malam tadi komunikasi dengan Pak Hendra, ternyata ini adalah mewakili penandatanganan MOU beberapa bulan yang lalu. Jadi beberapa bulan yang lalu kami sudah tantangan duluan terkait dengan MOU BPKRI dan KPK Republik Indonesia. Jadi hari ini saya rapel sekaligus, nanti kalau seandainya ada honor, berarti 3 orang yang membayar saya, karena sudah 2 kali sambutan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti acara penandatanganan MOU BPKRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia, MOU Kepala Kepolisian Indonesia dengan BPKRI. Tentu kegiatan ini adalah salah satu, tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi ini adalah pernyataan komitmen bersama untuk kita sama-sama selaku anak bangsa di dalam menjamin akuntabilitas entitas keuangan negara. Karena sesungguhnya kami memahami tugas BPKRI, tugas Kapolri, tugas Kejaksaan Agung, Kejaksaan dan seluruh Indonesia itu tidaklah mudah. Karena sebenarnya tantangan berat kita adalah bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan negara. Kalau 3 pilar hari ini hadir, BPKRI sebagai penjamin akuntabilitas keuangan negara, Kapolri, Jaksa Agung, KPK berada satu ruangan, pastilah semua persoalan tantangan kita yang menyebabkan gagalnya negara kesatuan Indonesia mewujudkan tujuannya pasti bisa kita selesaikan. Kenapa ini menjadi penting? Karena tujuan negara sebagaimana kita sepakati, para founding fathers kita menyepakati, ada 4 diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah semangat kita, kenapa kita ada, dan itu adalah tujuan kita yang harus kita wujudkan. Yang kedua, pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili jajaran KPK karena kami ingat bahwa tugas BPK tidaklah mudah, tetapi BPKRI dengan semangat komitmen telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan seluruh laporan keuangan kementerian dan lembaga. Pada tanggal 20 Juli yang lalu, BPKRI telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, dan hasilnya wajar tanpa pengecualian. Dan ini merupakan kerja keras BPKRI, karena kita memahami dalam suasana pandemi COVID-19 tentulah pemeriksaan atas keuangan tidaklah mudah, tetapi semangat rekan-rekan auditor dari BPKRI mampu melaksanakan tugas secara profesional,
akuntabel, andal, dan tepat waktu. Tepuk tangan untuk jajaran BPKRI. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita tanda tangan MOU. Kita sepakat menandatangani tentang koordinasi dan kerjasama terkait dengan jaminan akuntabilitas. BPKRI bertanggung jawab untuk akuntabilitas tata kelola keuangan negara. KPK, Polri, dan Kejaksaan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin akuntabilitas penegakan hukum. Saya kira penandatanganan MOU BPKRI dan Kapolri, BPKRI dan Kejaksaan, dan ditindaklanjuti sampai dengan ujung tombak kita, Polres dan Kejari, tentulah memiliki nilai yang sangat strategis dalam rangka menjamin kualitas baik itu penegakan hukum maupun menjamin tata kelola keuangan negara. Saya pada kesempatan hari ini kebetulan semangat 17-an, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengingat apa pesan kata Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena aku melawan dan mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hal ini perlu kita maknai bahwa betul-betul generasi kita sekarang sangat sulit karena melawan bangsa kita sendiri, melawan para koruptor, melawan ketertinggalan, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan intoleransi, melawan disintegrasi, dan juga melawan para pelaku korupsi. Sudah saatnya kita sama-sama. Kalau dulu para pendahulu kita berjuang mengangkat senjata bambu runcing mengusir penjajah, tapi giliran kita hari ini adalah kita mengangkat senjata kita, bambu runcing kita, untuk memerangi kejahatan korupsi. Karena sesungguhnya kejahatan korupsi bukan hanya sekedar kejahatan merugikan keuangan negara, tetapi kejahatan korupsi adalah kejahatan yang merampas hak-hak rakyat, merampas hak asasi manusia. Sehingga boleh kita katakan corruption is a crime against humanity. Korupsi adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Kalau demikian, pada hari ini kita sepakat merapatkan barisan untuk menjamin akuntabilitas keuangan dan tata kelola keuangan pemerintahan. Kita pun sepakat untuk menjamin akuntabilitas penegakan hukum. Kita berharap suatu saat kita punya mimpi, yaitu Indonesia bebas dari korupsi. Bukan hanya sekedar mimpi, tapi mari kita galakkan, ayo tidak untuk korupsi. Sekian, terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Burhanuddin, kami silakan. Supaya kelihatan kumisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Shalom. Yang kami hormati Ketua BPK, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna. Yang kami hormati Wakil Ketua BPK, Bapak Dr. Agus Joko Pramono. Anggota 1 BPK selaku pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara 1, Dr. Hendra Susanto. Anggota BPK 5 selaku pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara 5, Profesor Dr. Bahrullah Akbar, MBA. Anggota 7 BPK selaku pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara 7, Insinyur Daniel Lumbentobing, Horas. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Idam Aziz, MSI. Ketua KPK, Komjen Pol Dr. Firly Bahuri, MSI. Kepala BPKP maksud saya, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, MBA. Para penjabat pimpinan tinggi media lingkungan BPK, penjabat di lingkungan Polri dan Kejaksaan, dan tentunya para Kajati, Kapolda, Kapolres, Kajari di seluruh Indonesia. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI dengan Kejaksaan Agung RI dan tentunya dan Kepolisian Republik Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI dengan aparat penegak hukum, yaitu yang pertama tadi dengan KPK, walaupun pelaksanaannya sudah terdahulu, kemudian tadi sambutannya 2 kali, katanya dengan persiapan honor 2 kali. Kemudian dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan dengan kami Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menurut hemat saya adalah merupakan langkah monumental, menurut dan sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman kita bahwa kejalinan suatu kerjasama yang sinergis, kolaboratif, dan lintas sektoral aparat yang memiliki ruang dan lingkup pengawasan adalah merupakan upaya yang niscaya dibutuhkan untuk saling melengkapi di tengah kelebihan dan keterbatasan masing-masing suatu lembaga. Nota kesepahaman yang kita buat kali ini hendaknya kita maknai menjadi sebuah komitmen, kesungguhan, tekad, dan semangat bersama agar lebih efektif dan bertindak berkoordinasi serta berkolaborasi serta bersama-sama ketika dihadapkan pada berbagai kemungkinan persoalan yang bertensi mengganggu dan mempengaruhi upaya mewujudkan visi dan misi negara. Untuk itu, kesepakatan atas nama pribadi, institusi, saya menyampaikan penghargaan aspirasi kepada Bapak Ketua BPK, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna beserta jajaran atas terwujudnya jalinan kerjasama yang lebih terstruktur, yang terarah di antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terutama dalam pelaksanaan tugas fungsi masing-masing dalam ciptakan pengawasan pengelolaan keuangan negara secara konstruktif, lebih optimal, efektif, dan efisien. Bapak, Ibu, dan segenap hadirin yang berbahagia, secara teknis kerjasama koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak akan kita kemas dalam ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum, meliputi tindak lanjut terhadap pemeriksaan investigatif berindikasi kerugian negara, daerah, atau unsur-unsur pidana
Kedua, tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksa investigatif, penghitung kerugian negara, daerah, dan pemberian keterangan ahli. Melalui kerjasama ini, saya berharap akan menjadi suatu sinergi dalam membangun kesamaan persepsi, keterpaduan guna mendukung serta memperkuat jajaran sinergis Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah penerapan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi dalam mencegah tindak pidana di bidang keuangan negara. Melalui kerjasama ini, saya berharap upaya edukasi atau informasi mengenai praktek pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan yang baik dan benar sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawab dapat disosialisasikan secara masif dan intensif sebagai upaya optimalisasi langkah pencegahan yang dapat meminimalisir potensi perbuatan korupsi sehingga ke depan saya berharap tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam upaya mendukung peran dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jaksa pengacara negara siap memberikan jasa-jasa berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Sehingga apabila ada gugatan maupun ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, silahkan Bapak bekerja sesuai tupoksinya sendiri. Ada hal-hal gangguan, gugatan atau dan lainnya, silahkan kami akan menyelesaikannya. Yang keempat adalah optimalisasi kegiatan pemulihan aset. Melalui kerjasama ini diharapkan akan dilakukan upaya sinergis dalam rangka penyelamatan, pengamanan, dan penataulangan pemanfaatan aset-aset di BPK. Yang kelima, pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kerjasama ini memberikan kesempatan pada masing-masing lembaga untuk saling membangun koordinasi untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan tata kelola keuangan yang lebih tertib, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Dan kami juga menyediakan, kami punya badan diklat yang terbaik di antara kementerian-kementerian. Silakan gunakan oleh bapak-bapak, baik itu mungkin nanti dari BPK, kemudian dari kepolisian juga silakan kita nanti gabung, atau mungkin penyelenggarakan akan sendiri-sendiri, kami akan siapkan. Keenam, pertukaran data dan informasi. Melalui kerjasama ini masing-masing lembaga dapat saling memberikan informasi dan data, menciptakan keterpaduan dan sinergi upaya pengawasan yang sistemik dan terukur antara APH dan pengawasan eksternal. Terlebih informasi yang berdaya guna untuk mendeteksi serta potensi kesalahan dan pengolahan keuangan. Yang ketujuh, tidak tertutup kemungkinan untuk diupayakan kerjasama lainnya yang disepakati oleh masing-masing lembaga. Dengan ruang lingkup cakupan kerjasama tersebut, maka kita optimis dan percaya bahwa hubungan koordinasi dapat berdampak positif bagi terlaksana tugas fungsi masing-masing secara optimal, efektif, dan efisien. Semoga ke depan melalui kerjasama ini, Kejaksaan Republik Indonesia turut menjadi bagian keberhasilan pelaksanaan peran strategis dan pertanggung jawab konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, terlebih dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ketua BPK Republik Indonesia dan segenap hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya menyampaikan harapan dan ajakan untuk menjaga, memelihara kerjasama ini dengan baik, bahwa apa yang telah
kita prakasai dan sepakati ini adalah guna menciptakan keharmonisasi, menjalankan pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu semoga nota kesepahaman yang telah ditandatangani dapat segera diimplementasikan dan baik dan sungguh-sungguh. Demikian beberapa hal yang ingin disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk pelaksanaannya, dan sekali lagi tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab untuk kita melaksanakan yang terbaik buat bangsa ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita akan menyaksikan video singkat beberapa rapat koordinasi sebagai bentuk sinergi yang pernah dilaksanakan antara BPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian, baik di pusat maupun di daerah. Akan bersinergi, punya frekuensi yang sama dan punya komitmen yang sama untuk bersama-sama membuat negara ini bebas dari korupsi, atau paling tidak melakukan pemberantasan korupsi, kalau bahasakan melakukan pencegahan atau deteksi fraud, supaya membuat negara ini lebih accountable dan kemudian menjadi lebih bersih. Kerugian negara adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA, kami mohon berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Joko Pramono, Master Accounting, Akuntan CSFA. Yang kami hormati para pimpinan Auditorat Keuangan Negara, para anggota BPK yang hadir dalam kesempatan kali ini, hadir bersama-sama dengan kita, pimpinan Auditorat Keuangan Negara 1, Bapak Dr. Hendra Susanto, pimpinan Auditorat Keuangan Negara 2, selamat datang Pak, sudah bergabung dengan kita. Bapak Dr. Pius Lusli Landang, pimpinan Auditorat Keuangan Negara 5, Profesor Dr. Bahrul Akbar, dan pimpinan Auditorat Keuangan Negara 7, Bapak Insinyur Daniel Lumban Tobing, CSFA.
Yang kami hormati dan banggakan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sanitar Burhanuddin, Sarjana Hukum. Terima kasih Pak sudah hadir dalam kesempatan ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Idham Aziz, Magister Sains. Terima kasih Pak Kapolri, kami tahu Bapak sangat sibuk tapi menyempatkan diri untuk hadir dalam kesempatan ini. Kemudian sudah barang tentu yang kami hormati dan banggakan juga Kiai ya. Kiai itu Pak kalau dalam bahasa Komring artinya kakak Pak. Kiai Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang hadir juga beserta beberapa jajarannya. Yang kami hormati dan banggakan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kalau ini bukan kakak Pak, manggilnya Mang Ateh ya, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, akuntan MBA CSFA. Yang kami hormati para pejabat tinggi media di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, para pejabat utama di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, para jaksa agung muda yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormati juga hadirin para kepala kepolisian daerah di berbagai daerah di Republik Indonesia, para kepala perwakilan, para kepala kejaksaan tinggi yang juga hadir dan ikut menyaksikan kegiatan ini secara virtual. Hari ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini adalah satu momentum bersejarah bagi kita semua, karena inilah untuk pertama kalinya kami hadirkan bersama-sama semua Badan Pemeriksa Keuangan dan seluruh aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama kolega kami dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk membangun komitmen bersama yang ditandai dengan penandatanganan Minutes of Understanding, di mana ini merupakan satu pernyataan misi dari kita semua bahwa pada saat ini kita semua harus meletakkan supremasi hukum sebagai sesuatu yang strategis dan vital dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Oleh karena itu tidak ada kata yang lebih tepat untuk menyampaikan, mengungkapkan hal ini selain dari ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan rahmat dan ridhonya memberikan kita berkah usia, kesehatan dan kesempatan, dan semoga berkah tersebut dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bangsa dan negara tercinta ini. Hadirin yang kami muliakan, nota kesepahaman antara BPK dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini hari ini adalah Kejaksaan dan Kepolisian, dan beberapa waktu yang lalu juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan satu wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu pasal 14, yaitu apabila dalam pemeriksaan ditemukan kerugian negara dan atau unsur pidana, maka Badan Pemeriksa Keuangan akan melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tentunya terkait dengan kerugian negara, dan apabila di dalamnya ada unsur pidana, yang berwenang adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait dengan hal tersebut juga diatur di dalam ketentuan ayat 3 dan 4 pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Mengacu kepada kedua peraturan tersebut, jelas dibutuhkan kerjasama dan koordinasi di antara Badan Pengawas Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah barang tentu tidak lupa kita juga berkoordinasi dengan teman-teman di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara supremasi hukum, kita juga bicara tentang kepastian hukum. Maka komitmen bersama ini juga merupakan sinergi, maka salamnya adalah salam sinergi. Dengan kita bersama-sama pada hari ini, kita berharap ke depan kita juga bisa menjamin kepastian hukum, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi,
di mana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia akan melakukan penghitungan dan penetapan terhadap kerugian negara. Ke depan kami akan bersinergi dengan rekan-rekan dari aparat penegak hukum dan BPKP. Kata-kata sinergi ini menjadi sesuatu yang penting karena diletakkan dalam sebuah dasar adanya kepastian hukum. Saya pikir Bapak-Bapak memahami betul yang kami maksudkan, sebagaimana diarahkan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwa kita ingin agar upaya membangun akuntabilitas dan penegakan hukum tetap memberikan ruang bagi para pengelola keuangan negara untuk merasa aman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga jangan sampai satu pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ditindaklanjuti belakangan untuk hal yang sama, kemudian seakan-akan ada masalah yang kerugian negaranya dihitung oleh yang lain juga. Tapi itu tidak terjadi lagi, Mangate. Itu kita sudah bersinergi, mudah-mudahan. Nah, hadirin yang kami hormati, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan Kejaksaan dan Kepolisian pada pagi hari ini merupakan pembaharuan, tadi sudah disampaikan, dari Memorandum of Understanding yang sudah ada sebelumnya, yaitu Memorandum of Understanding, Minutes of Understanding antara BPK dan Kejaksaan tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli tahun 2007, atau terkait dengan dan juga Minutes of Understanding tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, atau terkait dengan yang dulu kita sebutkan dengan istilah electronic audit. Ya, dulu ada istilah electronic government. Kalau sekarang istilah itu dirubah menjadi digital government dan digital audit yang ditandatangani pada tahun 2011. Nota kesepahaman atau Minutes of Understanding dengan Polri yang ditandatangani pada hari ini juga merupakan pembaharuan dari Minutes of Understanding antara BPK dan Polri tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember tahun 2008. Jadi memang sudah perlu diperbaiki, Pak Kapolri. Serta Minute of Understanding tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, atau terkait dengan digital audit yang ditandatangani juga pada tahun 2011. Sedangkan Minutes of Understanding antara BPK dengan KPK tadi sudah dijelaskan telah ditandatangani, awalnya ditandatangani pada tanggal 25 September tahun 2006 tentang kerjasama dan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian dilakukan pembaharuannya pada tanggal 7 Januari 2020. Hadirin yang kami hormati, jika Minutes of Understanding sebelumnya dengan Kejaksaan dan Polri hanya terkait penegakan hukum atas hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi, maka Minutes of Understanding yang baru memuat cakupan yang lebih luas. Tidak saja kegiatan yang berkaitan dengan tindak lanjut penegakan hukum atas hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana, namun mencakup juga penguatan kelembagaan dan kerjasama dalam penguatan bidang pengembangan sumber daya manusia yang lebih luas antara BPK, Kejaksaan, dan BPK dengan Kepolisian Republik Indonesia. Perluasan lingkup yang dilakukan dalam Minutes of Understanding antara BPK dan KPK selain itu juga meliputi pembaharuan mengenai masa berlaku, pola koordinasi, dan monitoring pelaksanaan dari Minutes of Understanding, sehingga memberi satu indikator pengukuran yang lebih jelas dan terukur dari sisi kinerja atas masing-masing instansi. Para pimpinan lembaga dan hadirin yang kami hormati, Minutes of Understanding sebelumnya secara tegas, secara tugas dan fungsi telah mewadahi kerjasama dan koordinasi yang terjadi selama ini di lapangan antara pemeriksa BPK dan para pelaksana, baik Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun jika kita hanya bergerak pada tugas dan fungsi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana
tanpa menyadari bahwa masih banyak potensi kelembagaan yang dapat kita kembangkan bersama, maka kita akan kehilangan momen berharga di mana kita dapat bergandeng tangan dan bersinergi, sehingga kinerja kita secara bersama akan memberikan efek multiplier positif yang lebih besar bagi negara Indonesia dalam mencapai tujuannya melalui kontribusi bersama dari instansi kita. Nota kesepahaman atau MOU antara BPK Kejaksaan, BPK Polri yang ditandatangani hari ini dan ditandatangani sebelumnya, yaitu MOU antara BPK KPK, akan menjadi langkah baru bagi instansi kita bersama untuk berkolaborasi, tidak saja sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun juga memperkuat kelembagaan kita bersama. MOU ini akan diterjemahkan ke dalam substansi yang lebih teknis melalui perjanjian kerjasama antara pelaksana BPK terkait yang ada di kantor pusat dan kantor perwakilan dengan masing-masing satuan kerja terkait di Kejaksaan dan di Polri. Jadi ini baru yang besarnya, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, kemudian nanti akan diterjemahkan lagi dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk hal-hal yang lebih tegas dan juga lebih rinci, termasuk terkait dengan pertukaran data dan informasi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Hadirin yang kami muliakan, pada acara penandatanganan MOU pagi ini secara fisik, ya, selain peserta secara fisik, juga tadi telah sama-sama kita saksikan dihadiri oleh peserta virtual melalui aplikasi Zoom yang terdiri dari para pimpinan Auditorat Keuangan Negara yang lain, para anggota BPK yang lain, para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia, para jaksa agung muda dan juga para kepala kejaksaan tinggi dan Kapolda di seluruh Indonesia, tadi ada 11, serta wakil dari Kejaksaan Tinggi Negeri dan Kapolres dari 34 provinsi. Kegiatan pada pagi hari ini juga dilakukan streaming, tadi sudah dijelaskan, melalui YouTube yang dihadiri peserta dari Kejari dan Kapolres di seluruh Indonesia. Mengapa kami menganggap penting kehadiran para kepala BPK perwakilan, seluruh Kajati dan Kajari, Kapolda dan Kapolres? Karena MOU ini akan memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas instansi kita bersama. Jika para pelaksana dari BPK Kejaksaan dan Kepolisian seluruh Indonesia memahami tujuan dari ditandatanganinya MOU ini, tentunya ini akan dapat efektif dilaksanakan. Adalah masalah selama ini ketika yang di atas elit pimpinannya sudah bersepakat, tetapi di bawah ternyata tidak terkoordinasi secara baik. Nah, ke depan hal-hal yang seperti ini dapat kita harapkan dapat dihindari, dikurangi, bahkan kalau bisa tidak terjadi lagi. Para pimpinan lembaga dan hadirin yang berbahagia, saya pikir ini yang kami dapat sampaikan pagi hari ini. Demikian sambutan. Semoga dengan harapan semoga nota kesepahaman antara BPK Kejaksaan, BPK dan Kapolri menjadi langkah baru yang semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi. Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara ini, kami berserta Jaksa Agung dan Kapolri akan menyapa beberapa Kejati, Kajari, serta Kapolda dan Kapolres yang juga hadir dalam ruang Zoom meeting, ya. Dan ini yang dapat kami sampaikan. Kami barangkali menyampaikan juga kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada masalah yang sangat besar, tidak hanya dalam konteks kesehatan, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, dan Ketua KPK yang kami hormati, tetapi utamanya adalah persoalan keuangan negara dan perekonomian serta sosial. Nah, dengan kondisi seperti itu, tentunya pengelolaan keuangan negara akan dilakukan dengan pola yang tidak biasa. Kita melakukan pengelolaan keuangan negara dengan cara yang luar biasa. Namun demikian, pada saat yang sama, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, bahwa adalah kewajiban semua orang yang melaksanakan tugasnya untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Ini yang dimaksud dengan akuntabilitas. Dan oleh karena itu, kami akan melakukan apa yang kami sebut dengan risk based comprehensive audit secara menyeluruh. Yang oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengharapkan dukungan tidak saja dari para pejabat pengelola keuangan negara, tetapi juga oleh semua penegak hukum. Sudah barang tentu yang kita kedepankan adalah aspek pencegahannya, namun tidak menutup kemungkinan
apabila dalam kondisi yang seperti sekarang masih ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kecurangan. Demikian barangkali kami sampaikan. Kita berharap agar setelah ini kita dapat membangun Indonesia yang lebih bersih, yang lebih berwibawa, yang lebih patuh terhadap hukum, untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih patuh kepada hukum, untuk Indonesia yang lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah dialog Ketua BPK, Jaksa Agung dan Kepala Polri dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Barat. Diawali dengan Provinsi Sumatera Utara. Kepada Ketua BPK kami silakan, Pak. Assalamualaikum, apakah terdengar suara kami? Apakah terdengar? Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, apakah terdengar suara kami? Belum terdengar. Apakah terdengar? Sulawesi Barat terdengar Bapak, mohon izin. Enggak, suara saya apakah terdengar? Enggak terdengar ya suara saya? Atau mungkin kita beralih ke Sulawesi Barat, Provinsi yang Sulawesi dulu, Barat. yang bisa dulu. Coba dialihkan dulu yang bisa. Assalamualaikum, apakah terdengar suara saya dapat didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas Pak Ketua di perwakilan Sulawesi Barat. Ya. Bagaimana di sana situasi? Alhamdulillah Bapak, sampai saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19 di seluruh daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan pelaksanaan pemeriksaan sudah semua selesai kami laksanakan dan sudah kami serahkan untuk LHP LKPD dengan opini 100% wajar tanpa pengecualian, Bapak. Oke, terima kasih. Nggak ada yang terlambat ya, semua laporan keuangan berhasil diperiksa ya? Siap, mohon izin Pak, sudah kami serahkan, tidak ada terlambat Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Jaksa Agung akan bertanya kepada teman-teman kejaksaan di sana. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Waka ya, Kajatinya asesmen. Baik. Siap. Pak, tadi saya sudah menandatangani kesepahaman dan tentunya ini tolong pelajari, dan karena memang dibuat di Jakarta, tolong pahami, pelajari, pahami dan tindak lanjuti. Ingat bahwa kerjasama adalah suatu hal yang kita wajib untuk melaksanakannya. Karena perjanjian adalah kesepakatan. Artinya bahwa apa yang tertuang di dalam pokok-pokok kerjasama nota sepahaman ini tolong segera koordinasikan dan tindak lanjuti, baik itu dengan Polda maupun dengan perwakilan BPK. Untuk itu saya perintahkan segera pelaksanakan. Demikian. Bapak Jasun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, gimana, kamu sehat nggak kok? Alhamdulillah sehat Jenderal. Ya, salam saya sama teman-teman semua
dan saya berpikir Polda lain juga ini monitor. Ini dari segala macam penandatanganan ini yang baru kita lakukan itu cuma ada dua, kalian komitmen atau konspirasi. Siap. Siap, Jenderal. Kalau kau komitmen, selesai semua urusan ini. Tapi kalau kau konspirasi, biar sampai kiamat juga tetap aja ada nanti korupsi itu. Jadi permintaan saya cuma satu, kelola semua keuangan negara sesuai peruntukannya. Siap. Kalau tidak bisa sesuai peruntukannya, kembalikan kepada negara. Siap. Kalau kau gunakan semua anak buah itu tidak sesuai dengan aturan, cuma ada dua pilihannya, kembalikan atau kau saya pidanakan. Dengar itu. Ya, terima kasih. Siap, Bapak. Terima kasih. Kita beralih ke satu perwakilan lagi, Bapak. Mohon maaf, Sumatera Selatan. Kami ingin menyapa Sumatera Selatan. Kepada Ketua BPK kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ketua. Terdengar ya suara saya ya. Gimana kabar di sana, Pak Ari? Kabar sini baik-baik, Pak Ketua. Pemeriksaan LK sudah selesai semua. Kita sejauh ini ada yang terinfeksi COVID-19 di sana? Alhamdulillah tidak ada, Pak Ketua. Yang terinfeksi kemarin ada satu, sudah sembuh, Pak Ketua. Alhamdulillah, sempat ada ya rupanya. Itu yang meriksa Prabu Mulih ya, Pak? Prabu Mulih, siapa yang kena? Karena hitam. Jaksa Agung, Pak Kapolda mungkin duluan. Mas Eko, gimana, sehat? Siap, Komandan. Siap, Komandan. Salam sama teman-teman di jajaran Sumsel. Saya percayalah kan teman-teman Mas Eko masih punya komitmen untuk merealisasikan nota kesepahaman bersama ini yang sudah 12 tahun baru kita perpanjang. Saya juga dalam kesempatan ini berterima kasih sama teman-teman politik. Nawaitu kita selalu ingin yang terbaik untuk mengelola keuangan. Tetapi di balik itu juga kalau misalnya ada anggota yang melanggar ya kita luruskan itu. Kita selesaikan secara adat gitu, nggak bisa ada kiri atau kanan. Saya pikir kan Pak Eko mantan ASDM tahu persis itu. Sampaikan sama semua personel. Ya, salam hormat saya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami laksanakan, Komandan. Pak Kapolda udah sembuh. Mas Eko. Siap, Pak Ketua. Sudah sembuh. Sembuh ya? Siap. Alhamdulillah. Hebat, selamat Pak. Ya baik Pak. Baik Pak Kajati, Pak Wisnu. Siap, Pak. Saya baca laporan-laporan banyak tindak pidana yang korupsi khususnya yang dilakukan di wilayah hukum Sumatera Selatan, dan saya mohon segera selesaikan dengan koordinasi dengan perwakilan BPK. Ingat ya, hampir 60%, ini dengar ya, hampir 60% anggota BPK itu wong Palembang, wong kita. Jadi kau harus hati-hati. Jadi semua galau-galau mendengarnya. Galau-galau mendengarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di kejaksaan maupun di perwakilan, mungkin di Polda juga, jarum jatuh aja dengar sampai sini. Bayangkan aja 60% dari di sini wong kita.
Jadi tolong tindak lanjuti yang benar dengan tentunya dengan fakta yang ada, dan pastilah dengan kerjasamanya yang baik dengan perwakilan dan Kapolda, saya yakin Palembang tidak katil lagi korupsi. Saya yakin itu. Ya, laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kepala Kapolda, Kejaksaan Tinggi, dan Kepala BPK Perwakilan. Dan hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan kita dari pagi hingga siang hari ini. Semoga melalui kegiatan ini sinergi antara BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terus berkembang. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Salam sinergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu kami undang menikmati hidangan ramah tamah yang telah kami siapkan dengan tetap mengutamakan dan memperhatikan protokol kesehatan. Sekali lagi selanjutnya kepada Bapak Ibu undangan kami undang untuk menikmati hidangan ramah tamah yang telah kami siapkan dengan tetap mengutamakan dan memperhatikan protokol kesehatan. Antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan, yang juga dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Memorandum of Understanding ini selain bertujuan untuk memperbaharui MOU yang sudah pernah ditandatangani di waktu-waktu sebelumnya, juga beberapa diantaranya sebagaimana telah dijelaskan tadi adalah dalam rangka memperluas cakupan, ya, memperluas cakupan MOU-nya dari sekedar kerjasama dalam konteks pemeriksaan yang berindikasi pidana atau ada kerugian, unsur kerugian negara di dalamnya, kepada pertukaran data dan informasi serta upaya-upaya yang lain terkait dengan pencegahan korupsi. Ini adalah sebuah momen bagi kita bersama dalam situasi yang seperti ini untuk bersinergi, untuk meningkatkan sinergi, tidak hanya meningkatkan membangun koordinasi tapi juga bersinergi membangun Indonesia yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu barangkali. Ada yang ingin disampaikan Pak Jaksa Agung atau Pak Kapolri? Cukup, silakan kalau ada pertanyaan. Ya.
Pak, saya Rizka Ayu dari MNC Media. Pak, saya mau menanyakan lagi terkait tadi MOU lanjutan terkait pertukaran data dan informasi. Terakhir itu kan tahun 2011 kemarin ya Bapak bilang ya, dan dilanjutkan lagi sekarang. Nah Bapak tadi bilang akan ada lagi MOU yang lebih detail. Bisa dielaborasi lagi Pak, lebih detailnya itu seperti apa? Dan apakah selama ini pertukaran data dan informasi itu yang yang akan diatur dengan perjanjian kerjasama. Jadi banyak hal ya, misalnya mengenai masalah bagaimana data diperoleh, bagaimana kemudian proses pertukaran data dan informasinya, kapan, seperti itu. Ini yang akan diatur menjadi lebih detail lagi. Karena kan memang prosedur, kan kalau kami ini kan sebenarnya di Badan Pemeriksa Keuangan itu lebih kepada aspek perbuatan. Jadi kalau kita kaitannya ini pidana kan, ada pidana itu menyatakan seseorang tidak dapat satu perbuatan tidak dapat membuat seseorang dihukum kecuali di dalamnya ada niat jahat. Nah, jadi unsur perbuatannya di kami dan kemudian unsur niatnya untuk mengidentifikasi ada niatnya ada di teman-teman aparat penegak hukum. Nah, ini kan perlu dirinci kira-kira pada tahap mana prosedur itu dikembangkan. Kalau sekarang ini komitmennya, tetapi bentuk rinciannya di dalam standar operational prosedur, mengambil datanya itu seperti apa gitu ya, dan kemudian kerjasama dengan instansi lain, bukan hanya terkait dengan aparat penegak hukum, tetapi mungkin juga butuh jejak transaksi, apakah dalam prosedur LHP berlangsung atau sebelum itu atau bagaimana. Nah, itu akan kita atur lagi secara lebih rinci. Sedangkan untuk di daerah sudah barang tentu ini bukan soal lambat, tetapi kehati-hatian ya. Kehati-hatian itu menjadi penting. Biasanya yang dilihat Allah dikembangkan oleh aparat penegak hukum itu terkait dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Ya, pemeriksaan atas laporan keuangan kan di dalamnya sebenarnya baru simptom masalah. Jadi terkait dengan wajar atau tidak wajar. Nah, ini akan kita kembangkan ke depan. Apakah kemudian bagaimana ini menentukan, bagaimana kemudian kita menentukan bahwa itu adalah satu kejadian yang di dalamnya ada perbuatan melawan hukum yang ada unsur tindak pidananya. Apakah kemudian perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terlebih dahulu oleh perwakilan atau langsung naik ke atas dalam bentuk audit investigasi. Ini yang akan kita rinci lagi. Tapi so far itu sudah berjalan, seluruhnya sedang berjalan saat ini. Dan dalam 8 bulan terakhir ini berjalannya itu cukup baik ya. Saya ingin mengatakan bahwa kami berjalan dengan sangat sinergis, tidak hanya dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan, tetapi juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejauh ini cukup bagus kondisinya, seperti itu, jauh lebih baik. Karena memang di masa-masa lalu, ini kita bicara bukan sekarang, tapi masa 5-6 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, kita memang belum punya satu auditorat. Di BPK-nya sendiri belum ada satu auditorat keuangan negara yang secara khusus menangani mengenai masalah ini. Sekarang kita sudah punya auditorat utama investigasi, saya kira sekitar 3-4 tahun yang lalu, dan dengan demikian dengan penguatan kelembagaan dari sisi kami, kemudian pelaksanaan upaya yang kami lakukan untuk melakukan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Sudah barang tentu koordinasi juga penting, karena begitu kita bicara mengenai masalah hukum, kita bicara mengenai masalah kerugian negara, dan kita juga bicara mengenai masalah nasib orang ya. Kita ingin pasti bahwa di situ memang ada perbuatan melawan hukum, dan kemudian kita juga memberikan kesempatan wewenangnya ada pada aparat penegak hukum dalam kepolisian, kejaksaan, dan kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah dalam perbuatan melawan hukum itu aparat penegak hukum sudah mengidentifikasi adanya niat jahat? Kurang lebih seperti itu, dan prosedurnya nanti akan dibuat menjadi lebih rinci. Yang ditandatangani adalah kesepakatannya, nanti bagaimana kemudian dalam bentuk standar operational procedure akan dibuat menjadi satu perjanjian kerjasama. Saya pikir itu umum ya, biasanya kita bentuk MOU-nya dulu untuk kesepakatan bersama, mengikat kelembagaannya, kita sudah sampai kepada satu pemahaman yang sama, tapi rinciannya kita bentuk dalam perjanjian kerjasama. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Pak Jaksa Agung? Pak Kapolri ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan.
Ada yang lain? Cukup? Teman-teman sekalian, tidak ada lagi? Oke, terima kasih ya. Selamat siang. Fuck her in